Bapa, untuk kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kembali kami bersyukur untuk malam hari ini, acara Zoom yang masih boleh kami ikuti, untuk kami belajar bersama tentang perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Tolong setiap kami Tuhan, agar apa yang akan kami terima pada malam hari ini bukan hanya sekedar kami dengar, namun juga kami sanggup untuk melakukannya di dalam kehidupan kami dengan pertolongan-Mu. Tolong Pak Timotius Widodo yang akan memimpin Zoom ini, Engkau akan berikan hikmat sehingga apa yang disampaikan benar-benar menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara Zoom pada malam hari ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Sri buat doanya. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Ya, yang lain belum bergabung ini. Nah, nanti bulan Oktober kita akan memberi materi tentang Allah Tritunggal yang isunya heboh ya di YouTube dan lain sebagainya. Itu selama bulan Oktober. Lalu bulan Novembernya nanti kita akan belajar tentang krisis konseling. Nah, jadi masalah-masalah yang berhubungan dengan rumah tangga, pelayanan, ya salah satu yang lagi tren itu kan perceraian, ya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, nanti bulan November ya, Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, saya harap kita semua bisa mengikuti. Nanti bulan Desember libur Natalan masing-masing ya. Kalau seandainya tidak corona, kita bisa bertemu Natalan di mana gitu. Nah, tapi karena corona ya nggak bisa kita ketemu. Ya, oke. Nanti kita mulai Januari, kalau Bapak Ibu masih mau ada kelas lagi. Kalau sudah bosan, Pak, sudah selesai, ya sudah. Gitu ya. Tapi kalau masih mau kita nanti buat lagi, Bapak Ibu. Oke, itu jadwalnya semester ini. Nah, pada malam hari ini saya menyambung perumpamaan ya, Bapak Ibu Saudara yang masih banyak yang belum diselesaikan. Ya, masih banyak yang belum diselesaikan. Nah, ini saya lanjutkan. Ya, malam hari ini kita mau belajar tentang perumpamaan pengampunan, Bapak Ibu Saudara ya. Pengampunan, yaitu di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat ke-35. Saya berharap Bapak Ibu sudah membacanya sebelum malam hari ini. Ya. Oke, jadi temanya di situ Petrus bertanya, ya, berapa kali ya aku harus mengampuni saudaraku bila ia telah bersalah atau berbuat dosa kepadaku. Nah, jadi pertanyaannya, apakah pengampunan itu ada batasan? Apa ada batasannya, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mengampuni berapa kali kira-kira? Kalau ada orang yang berbuat salah, ya, kepada kita mengampuninya berapa kali? Paling saudara berkata 1 kali cukup, ya toh, sudah selesai. Tapi ingatannya masih ada. Ya, memaafkan, mengampuni. Tapi bisa hilang sekejap selesai? Saya pikir tidak, perlu waktu ya yang lama. Bahkan sudah waktu lama pun, saudara masih ada. Ya, kita diingatkan atau mengingat peristiwa itu kembali lagi, bisa hati dongkol gitu. Kalau ingat peristiwa itu, wah kita bisa marah lagi kalau ingat itu ya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita boleh lihat pada malam hari ini apakah ya ada batasan pengampunan itu. Lalu Petrus menjawab ketika dia bertanya dan juga menjawab sebenarnya. Dia bertanya kepada Yesus, aku harus mengampuni orang berapa kali? 7 kali sudah cukup? Nah, itu jawabannya Petrus ya, bertanya dan sekaligus menjawabnya. Tapi Yesus menjawabnya dikatakan apa? Bukan sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ, 70 kali 7 kali.
70 kali 7 berapa? 490 kalinya itu tidak terbatas ya. Berapa? Nah, kalau kita lihat dalam konteks Alkitab, angka 7 dan angka 10 itu sebenarnya adalah angka kesempurnaan. Ya, angka kesempurnaan. Jadi artinya kalau kita lihat di situ, saudara, kesempurnaan dikalikan kesempurnaan ditambah dengan kesempurnaan. Nah, jadi artinya apa? Secara figuratif, ingat namanya perumpamaan itu kan artinya bisa apa? Bukan secara literal di situ ya. Pasti ada arti figuratif. Nah, artinya pengampunan itu ternyata tidak terbatas. Itu artinya 70 kali 7 kali. Kesempurnaan dikalikan kesempurnaan ditambah dengan kesempurnaan. Sama dengan berapa? Nah, jadi artinya adalah pengampunan itu tidak terbatas atau tidak ada batasannya. Nah, di situ dikisahkan Yesus langsung memberikan perumpamaan tentang hamba yang berhutang. Ada dua hamba. Hamba yang pertama berhutang 10.000 talenta. Nanti kita akan lihat. Nah, artinya apa ini? Ini jutaan ya, banyak. Nanti kita akan lihat. Lalu dikatakan jumlah yang tidak terhingga, tidak terhitung, dan tidak terbatas. Jadi 10.000 talenta itu berapa? Bapak Ibu bisa lihat di kamus Alkitab belakang sebenarnya. Di situ ada, nanti kita akan belajar di situ. Nah, karena tidak bisa melunaskan hutangnya yang jumlahnya 10.000 talenta, maka raja berkata apa? Menaruh belas kasihan, lalu dibebaskan. Karena raja ini tahu nggak mungkin dia bisa membayar hutangnya. Akhirnya hutangnya dibebaskan. Kemudian kalau kita lihat, ketika dibebaskan, maka ada hamba yang kedua yang berhutang 100 dinar kepada hamba yang pertama tadi yang hutangnya 10.000 talenta yang sudah dibebaskan. Nah, harusnya logikanya gimana? Hutang yang begitu banyak dilunaskan, ada temannya yang berhutang 100 dinar, hanya 100 dinar, dia tidak mau melunaskan. Nah, 100 dinar itu berapa? Jumlah yang tidak berarti apa-apa sebenarnya. Dan bisa lunas dengan bekerja selama 3 bulan. Kenapa? Karena 100 dinar bisa dilunasi kalau dia bekerja harian itu 100 hari. Karena 1 dinar itu adalah upah orang bekerja selama 1 hari. Jadi kalau 100 hari kan kurang lebih 3 bulan. Nah, jadi hutang 100 dinar 3 bulan sebenarnya lunas. Seperti itu. Tetapi Alkitab mengatakan hamba yang pertama tidak mau membebaskan hutang yang kecil yang hanya 100 dinar. Ya, memaksa supaya dibayarkan hutangnya. Oke, nah sekarang kita lihat. Kalau kita belajar di dalam ayat-ayat ini, maka harga sebuah pengampunan itu sangat mahal sebenarnya. Dibaca ya ayat-ayatnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini sesuai dengan doa Bapa kami. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang setiap hari masih berdoa Bapa kami juga. Ya, di gereja juga ada gereja yang berdoa Bapa kami juga. Sebelum doa terakhir itu ya, doa penutup atau doa berkat, itu doa Bapa kami dulu. Nah, salah satu poinnya di situ dikatakan apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, jadi pada hari ini, di dalam doa Bapa kami ya, setiap hari sebenarnya. Jadi minta ampun di hadapan Tuhan, baik perkataan atau perbuatan, tingkah laku. Nah, ada gereja-gereja yang di awal itu ada doa pengakuan dosa. Selama seminggu mungkin secara tidak sadar, ya sudah berdosa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, baik melalui perkataan atau melalui perbuatan yang tidak disengaja seperti itu. Makanya ketika menghadap Tuhan, minta ampun terlebih dahulu. Benar apa yang dikatakan Yesus di Matius 5 ya. Kalau engkau pergi ke mezbah mempersembahkan segala sesuatu, tapi engkau ingat kepada saudaramu, maka tanggalkanlah persembahanmu itu, lalu berdamailah dengan dia, kemudian barulah kembali mempersembahkan persembahan. Nah, jadi sama, ibadah itu kan bagaikan kita memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Kalau ingat kepada saudara kita, nah, minta ampun dulu, berdoa dulu, nanti selesai ibadah, baru
datang kepada dia. Kalau waktu ibadah datang kepada orang yang bersangkutan, saya khawatir nanti tidak kembali ke gereja. Jadi selesaikan dulu ibadahnya, lalu selesai baru diselesaikan dengan saudaranya. Jadi pada hari ini di dalam doa Bapa kami juga minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu dapat mengampuni orang lain. Nah, sekarang kita akan merenungkan poinnya. Poin pertama, kalau kita lihat di ayat itu, pengampunan itu tidak terbatas. Ya, Matius 18 ayat 21 dan 22. Coba kita baca dulu Matius 18 ayat yang ke-21 dan 22. Di situ dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Lalu Yesus berkata kepada Petrus, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Bapak Ibu, apa artinya? Tadi di awal saya sudah menyampaikan, pengampunan itu tidak terbatas, terus menerus, gitu ya. Terus menerus pintu pengampunan itu terbuka. Makanya gambarannya tadi adalah hamba yang berhutang 10 talenta. Nah, berapa banyak ya 10 talenta itu? Kalau saudara lihat di kamus, maka menurut perjanjian baru, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Ya, nanti lihat di kamus Alkitab yang Bapak Ibu download, atau di Alkitab, halaman Alkitab belakang itu ada kamus ya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Padahal tadi kita sudah belajar, Alkitab juga beritahu, 1 dinar itu sama dengan upah per hari. Jadi Bapak Ibu bisa renungkan, kalau untuk mendapatkan 1 talenta saja, dia harus bekerja selama 6.000 hari. Betul ya? 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Nah, 6.000 dinar berarti kan sama dengan 6.000 hari. Kalau upahnya orang itu 1 hari sama dengan 1 dinar. Nah, kalau kita dijadikan hari, tahun, 6.000 dinar itu sama dengan 6.000 hari itu sama dengan berapa? Tinggal bagi aja 1 tahun 365 hari ya. Totalnya berapa? 16,4 tahun. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan 1 talenta saja harus bekerja selama 16,4 tahun. Nah, terus hutangnya tadi berapa? 10.000 talenta. Berarti 16,4 kali 10.000. Berapa jadinya? 164.000 tahun. Jadi hutang 10.000 talenta tadi bisa lunas berapa lama? 164.000 tahun. Nah, saudara jangan tanya saya, hutang segitu banyak itu untuk bayar apa saja, Pak? Nggak tahu. Karena Alkitab tidak memberitahu. Ini mau menunjukkan perumpamaan, Yesus mau menunjukkan perumpamaan tentang pengampunan seperti itu. Makanya Tuan Raja tadi berkata, kamu nggak mungkin bisa melunaskan. Umur manusia itu berapa? Ya, sampai 100 tahun sudah, waduh sudah puji Tuhan. Temennya udah banyak yang mati itu. Ya. Yang lalu ada rekan, Pak, nenek kami meninggal. Lah padahal rekan ini umurnya sudah sekitar 60-an tahun. Bapak Ibu, masih punya nenek. Ya, mamanya masih ada, masih hidup. Pernah diperkenalkan kepada saya, tapi neneknya tidak. Saya nggak tahu kalau neneknya masih ada. Ternyata waktu diberitahu nenekku meninggal, loh, masih punya nenek. Padahal yang bersangkutan umur 60-an tahun, 65 tahun lah kira-kira. Lalu saya tanya, umurnya berapa neneknya? 107 tahun. Ya wajar ya, neneknya umur 107 tahun, bayangkan. Akhirnya meninggal. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin bisa mencapai 164.000 tahun. Tidak mungkin. Makanya tadi ayat 26, 27 dikatakan apa? Matius 18, 26, 27 di sini dikatakan, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu yang berhutang 10.000 talenta, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat, yang pertama, pengampunan itu tidak terbatas. Tuan Raja tahu bahwa hamba itu tidak sanggup melunaskannya, maka kita berkata tergeraklah oleh belas kasihan, lalu dosanya, hutangnya dibebaskan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, hamba yang kedua. Berhutang 100 dinar kepada hamba yang pertama tadi.
Tadi saya sudah katakan, bisa lunas dengan bekerja selama 100 hari atau kurang lebih 3 bulan. Hamba yang kedua memohon pembebasan, gitu ya, supaya dibebaskan ya, atau ada waktu supaya bisa dilunasinya. Tetapi ayat 28 sampai ayat 30 kita baca di situ. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Perhatikan, ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30, tetapi ia menolak, hamba yang pertama menolak, dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Jadi Bapak Ibu, walaupun hamba yang kedua memohon pembebasan tetapi tidak dikabulkan, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kita lihat, hamba yang pertama adalah hamba yang sangat jahat. Sudah diampuni, sudah dibebaskan hutang yang 10.000 talenta tadi, tapi dia tidak mau membebaskan yang hutang kawannya yang hanya 100 dinar saja. Nah, saudara-saudara, kita menunjukkan artinya apa? Tuhan Raja di situ jelas ya, siapa? Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa. Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa. Nah, siapa hamba yang pertama? Hamba yang pertama itu adalah orang berdosa yang tidak sanggup membayar apapun juga untuk pengampunan dosanya. Bapak Ibu, kita bisa lihat di Alkitab. Nah, ini keunikan dari ajaran Alkitab, keunikan teologi Kristen ya. Dosanya bisa dihapuskan, dosanya diampuni, bukan karena manusia yang berusaha supaya dosanya diampuni. Bukan. Melalui perbuatan baik supaya dosanya diampuni, tidak. Melalui amal, ya, memberi dalam jumlah yang besar supaya dosanya diampuni, tidak, Bapak Ibu. Alkitab tidak memberitahu seperti itu. Justru Alkitab memberitahu kepada kita, dosa diampuni karena Tuhan yang mengampuni dosa. Tidak pakai usaha manusia, tidak pakai perbuatan baik manusia, tidak pakai materi apapun yang dimiliki oleh manusia supaya dosanya bisa diampuni. Tidak. Makanya Alkitab memberitahu kepada kita, hanya Yesus, Tuhan yang bisa sanggup mengampuni dosa yang manusia sampai kapanpun tidak bisa membayar dosa itu, saudara. Makanya di situ dikatakan Tuhan Raja membebaskan hutangnya. Demikian juga Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita mati di atas kayu salib, ya, membebaskan dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, pasal 18 Injil Matius ayat yang ke-33, di situ dikatakan apa? Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Jadi yang kedua, Bapak Ibu, pengampunan harus didasarkan kasih. Nah, Yesus mengampuni dosa karena dia mengasihi orang berdosa. Bukan mengasihi dosanya ya, tapi mengasihi orang berdosa. Makanya dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang-orang yang dikasihinya. Nah, kita lihat di Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Di situ dikatakan apa? Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, apa ini maksudnya, saudara? Hati-hati, ini jangan sampai diartikan Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Belum, Bapak Ibu. Di situ ceritanya tentang apa? Coba kita baca ya. Hubungannya dengan apa? Konteksnya apa? Nah, itu penting. Coba Yohanes 20 ayat yang ke-22-23. Di situ dikatakan, Yohanes 20 ayat 22-23. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23, perhatikan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, artinya tidak mau mengampuni, maka dosanya tetap ada. Jadi, terimalah Roh Kudus ini berhubungan dengan apa, saudara-saudara? Sanggup, ya, kemampuan untuk mengampuni dosa, mengampuni kesalahan orang. Ingat, konteksnya saat itu kan para murid jengkel sebenarnya. Para murid marah kepada siapa? Pontius Pilatus. Kepada siapa? Ya, Herodes. Marah lagi kepada siapa? Orang Farisi, ahli Taurat. Para rohaniwan. Harusnya mereka membela Tuhan Yesus, tapi malah memperberat beban Tuhan Yesus. Akhirnya Yesus dihukum mati. Harusnya mereka bela Yesus. Gitu ya. Bahkan Pilatus pun cuci tangan. Aku tidak mendapati orang ini
kesalahan sedikit pun yang setimpal dengan hukuman mati. Tidak, saudara. Nah, kita bisa melihat di dalam konteks itu, para murid juga, waduh, orang-orang yang seperti ini diampuni, dimaafkan apa tidak ya? Nah, tapi Yesus berkata apa tadi? Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya apa? Para murid perlu Roh Kudus atau kemampuan dari Allah supaya para murid dapat mengampuni orang lain, bahkan orang-orang yang membenci, yang memusuhinya. Nah, ini yang kita lihat di situ. Berdasarkan apa? Kasih. Yang kedua, berdasarkan kemampuan yang Tuhan berikan. Sebab kalau Tuhan tidak memberikan kasih, tidak memberikan kemampuan dari Roh Kudus untuk mengampuni orang, sangat sulit, saudara. Makanya kita bisa lihat di situ, hidup kita harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus supaya apa? Benar-benar hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu penting. Nah, sekarang poin yang ketiga, ayat yang ke-35 di situ. Ternyata mengampuni itu harus dengan segenap hati. Coba di dalam ayat yang ke-35, ya, Injil Matius pasal yang ke-18 tadi, saudara-saudara, dikatakan apa? Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi kita lihat yang ketiga, mengampuni dengan segenap hati. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah dengan segenap hati, maka Bapa kita yang di surga juga tidak akan mengampuni kita. Jadi saudara, orang yang tidak dapat mengampuni tidak akan menerima pengampunan dari Tuhan. Orang yang mendapatkan pengampunan akan membuktikan rasa terima kasihnya dan ketergantungannya kepada Tuhan dalam mengampuni orang lain. Ini yang harus kita ingat, Bapak Ibu. Nah, Lukas 17 ayat 3 dan 5. Ini ada hubungannya ya. Di situ dikatakan apa? Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah, dan jikalau ia menyesal, ampunilah. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ada hubungannya ya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Iman untuk apa, saudara? Ya, ingat secara konteksnya bukan iman ditambahkan untuk apa? Melakukan mujizat, spektakuler, hal-hal yang luar biasa, tidak. Tapi justru tambahkanlah iman kami. Iman untuk apa? Untuk mengampuni orang yang bersalah. Jadi kalau kita lihat di situ, bukan untuk melakukan mujizat, bukan, tidak. Tapi iman untuk apa? Iman untuk mengampuni orang lain. Nah ini kalau kita lihat tadi perlu apa? Kasih Tuhan untuk bisa mengampuni. Yang kedua, tadi perlu apa lagi, saudara? Kasih Tuhan dan apa tadi? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, dengan segenap hati, ya, berdasarkan kasih, dan yang ketiga di situ berdasarkan iman. Jadi kalau ada di antara kita yang sulit mengampuni, tidak bisa mengampuni, boleh berdoa kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Supaya apa? Kita bisa mengampuni orang lain. Jadi kesimpulannya, pengampunan itu tidak terbatas. Jadi teruslah mengampuni orang. Bahkan ada ayat, Tuhan Yesus pernah mengatakan apa? Bukan hanya mengampuni, tapi berdoalah dan mintakanlah berkat terhadap orang-orang yang memusuhi kamu. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, ini ajaran Yesus yang luar biasa. Ya, yang orang lain berkata, ini sulit ini melakukannya. Tapi Yesus mengajarkan seperti itu. Ya, jadi bukan hanya mengampuni, tapi apa? Berdoa dan mintakanlah berkat. Bukan berdoa untuk mengutukinya, bukan. Ya, kalau kita mendengar ada doa isinya kutukan, jangan diberkati orang itu, ya. Jangan dibuat berhasil segala usahanya. Jadi intinya negatif semua. Itu bukan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan doa yang diajarkan Alkitab. Ya, yang diajarkan Alkitab adalah yang sebaliknya. Berdoalah, ampunilah, dan mintakanlah berkat. Wah, ini luar biasa. Makanya malam hari ini kita semua belajar ya di situ. Ingat, kita bisa melakukan karena Tuhan sudah melakukan terlebih dahulu. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, bukan kita yang mengampuni terlebih dahulu,
tapi Tuhan yang mengampuni kita terlebih dahulu. Lalu yang kedua, harga pengampunan itu sangat mahal. Ya, kenapa dikatakan sangat mahal? Tadi dikatakan apa? Digambarkan seperti orang berdosa yang berutang 10.000 talenta. Pakai apapun juga, semua aset yang dimiliki dijual sekalipun, Bapak Ibu, tidak mungkin bisa melunaskan hutangnya. Makanya di situ disebut harga pengampunan itu sangat mahal karena apa? Berdasarkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia tidak layak untuk disalibkan sebenarnya. Dia orang benar, ya, diakui oleh Pilatus, diakui oleh orang-orang menyalibkan Tuhan Yesus. Para serdadu Roma pada waktu itu, ingat ketika Yesus disalib lalu Yesus mati, mereka berkata apa? Atau sebelum mati ya, Ibu, dia sungguh orang benar. Ya, waktu dia mati, mereka juga mengakui orang ini orang benar. Penjahat juga, Bapak Ibu, salah satunya berkata apa? Yesus tidak layak dihukum seperti ini. Kalau kita layak, pantas karena kita ini penjahat, kan gitu ya. Jadi kalau sudah lihat Yesus mau mati bukan untuk kesalahannya, bukan untuk dosanya, memang dia tanpa salah, tanpa dosa, tapi dia mau mati karena mengasihi saya dan saudara yang adalah orang berdosa. Sampai kapanpun kita tidak bisa beres dosa kita kecuali melalui karya Kristus. Yang ketiga, dasar pengampunan adalah kasih, yaitu dengan segenap hati, Bapak Ibu Saudara. Oke. Seharusnya setiap orang yang pernah diampuni itu harus siap memberikan pengampunan kepada orang lain yang berhutang kepadanya dan harus melakukannya dengan sepenuh hati. Tapi kenyataannya, ya gitu ya, sulit kita lakukan. Makanya perlu Roh Kudus, perlu kemampuan dari Tuhan, perlu kasih Tuhan supaya kita sanggup. Kalau dengan kekuatan sendiri, nggak mungkin. Nggak mungkin bisa. Tapi melalui kekuatan Tuhan, saya dan saudara dimampukan sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Oke, ayat Lukas 7, 40-43, di situ ada perumpamaan juga ya. Lalu Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah dulu. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Nah ini kecil ya, 500 dinar bisa lunas berapa tadi? Ya 500 hari. Ya, Bapak Ibu ya. Yang lain 50 dinar. Nah, karena mereka tidak sanggup membayar, maka menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Jadi, Bapak Ibu, sama-sama berhutang, yang satu banyak, yang satu sedikit. Ketika keduanya dihapuskan, maka yang hutangnya banyak ini yang merasa bersyukur, ya, merasa berterima kasih. Kenapa? Pasti ini kasihnya lebih besar. Segitu banyak diampuni. Kalau yang kecil ya wajarlah, kecil kok. Jadi diampuni, dibebaskan, wajar. Mungkin begitu. Tapi Tuhan boleh mengajarkan kepada kita yang berhutang banyak. Nah, saudara-saudara, kita boleh merenungkan di dalam bagian ini. Ya, jadi harga pengampunan itu sangat mahal seperti itu. Ingat, pemazmur berkata di dalam Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Pemazmur menyadari Tuhan saja mengampuni. Ketika ada orang yang berdosa datang kepadanya, minta ampun kepadanya, Tuhan saja mengampuni. Bagaimana dengan manusia pada umumnya? Nah, Yesus juga berkata, Matius 13 ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itu yang dikatakan Tuhan. Kalau kita bisa mengampuni, Bapa kita mengampuni kita. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Nah, itu perumpamaan yang diajarkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus memberikan contoh. Ini bagian terakhir ya, Lukas 23 ayat 33 dan 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu.
yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, perhatikan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu, kalau kita baca buku-buku yang lain, ketika para penjahat itu disalib, Bapak Ibu, yang keluar dari mulutnya apa? Makanya tentara-tentara waktu itu bingung. Melihat Yesus di atas kayu salib sebelum mati, lalu berkata atau berdoa, ya Bapak ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya terlontarlah kata-kata kalimat di mulut para serdadu itu, dia ini sungguh benar, dia ini orang benar, dia ini adalah anak Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena Yesus ini beda. Kalau penjahat yang lain ketika disalibkan, Bapak Ibu, itu sakitnya luar biasa ya. Sebelum disalib sudah disiksa duluan. Dicambuk, dianiaya, dipukul, ya seperti yang diperlakukan kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Diludahi, ditampar. Nah, setelah itu dipaku tangan, kaki, Bapak Ibu Saudara. Itu sakitnya, penderitaannya luar biasa. Nah, ketika para penjahat itu disalib, Bapak Ibu, sebenarnya yang keluar dari kata-kata, keluar dari mulutnya itu apa? Itu hujatan, Bapak Ibu. Ya, kata-kata kotor. Itu yang seharusnya keluar. Jadi mengutuki para serdadu Romawi, tentara Roma yang menyalib, atau siapapun, Bapak Ibu Saudara. Itu kata-kata yang diucapkan oleh penjahat pada umumnya. Tapi ketika Yesus, Bapak Ibu, kita boleh lihat, bukan kata-kata kotor, hujatan, marah-marah, ya Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus berkata apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, ini beda. Kalau orang lain mengucapkan kata-kata hujatan, tapi Yesus mengucapkan kata-kata pengampunan. Ini beda sekali. Dan kita lihat contoh berikutnya siapa, saudara? Stefanus ya. Ketika dia dilempari batu, Bapak Ibu, ya, sebelum mati pun dia juga berkata apa? Kisah Rasul 7 ayat 59 sampai 60, sedang mereka melempari batu, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lalu sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring. Bapak Ibu, suara nyaring bukan dalam hati ya. Sama seperti Yesus, tadi suaranya juga nyaring. Ya Bapak, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Didengar oleh banyak orang pada waktu itu. Sama, Stefanus juga berkata, berseru dengan suara nyaring, suara keras. Dia berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Jadi Bapak Ibu, Yesus berdoa seperti itu. Stefanus juga berdoa seperti itu. Bahkan, kalau kita belajar sejarah gereja, rasul-rasul yang lain, ya, bapak-bapak gereja, ya, jadi ketika dihukum, doanya juga sama. Ampuni mereka, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya, ampunilah dosa-dosa mereka. Nah, Bapak Ibu, itulah yang diajarkan Tuhan kepada anak-anak. Oke, sampai di sini materinya. Silakan Bapak Ibu boleh bertanya. Silakan Bapak Ibu. Kita mendiskusikan topik ini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ada Bapak Ibu, silakan. Ya, kalau ada Bapak Ibu, sudah jelas atau bingung? Yang bingung yang mana, Bapak Ibu? Oke. Yuk, sama Pak Ben. Ya, malam Mbak Ting. Ya. Ada statement dari salah seorang hamba Tuhan kemarin sempat saya lihat di YouTube-nya, channel YouTube-nya salah satu, dia berkata statementnya, misalnya gini, ampuni tapi jangan lupakan gitu. Jadi karena di Alkitab dikatakan kita hanya disuruh untuk mengampuni, tapi untuk melupakan itu kan manusiawi, jadi nggak bisa apa istilahnya nggak bisa lupa gitu loh Pak Tim. Nah, saya sedikit agak bingung dengan statement seperti ini. Tapi memang secara jujur kalau kita jadi dia intinya hamba Tuhan ini berkata setiap kali ingat ya kamu harus ampuni terus begitu. Karena secara manusia
itu tidak bisa lupa begitu. Sedangkan dalam benak saya pengampunan itu kan sekali ya selesai, kita nggak lupakan soal, maksudnya ya kita nggak perlu ingat-ingat lagi kan seperti itu gitu. Nah, cuma dia bilang ya secara manusia itu susah untuk melupakan gitu. Jadi setiap itu muncul ya harus ampuni terus. Sedangkan ya bagi saya begitu kita mengampuni ya harus melupakan kan begitu ya Pak Din. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi Ya, silakan Bapak Ibu yang lain menanggapi atau menjawab Pak Beni tadi. Jadi mengampuni harus karena itu perintah. Tapi kalau melupakan nggak ada ayatnya. Ya gitu ya, sederhananya nggak ada ayatnya. Saya Pak Tim. Ya Bu Yudis. Ya. Ya saya enggak tahu persis ayatnya, tapi kan sering dibilang Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Kan sering kalimat itu. Jadi Tuhan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Maksudnya, tapi tidak bilang melupakan. Bilangnya itu tidak mengingat, gitu loh Pak. Ya. Jadi berarti kita yang secara manusiawi bisa tidak mengingat, tapi belum bisa melupakan gitu loh Pak. Belum bisa Kalimatnya ya. gitu. Berarti tidak bisa. Tapi ya gitu, karena di ayat yang Tuhan beritahu juga Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Tidak bilang Tuhan melupakan, enggak. Tuhan tetap tahu. Oke, ya. Itu Pak. Ya, oke. Yang lain, terima kasih Ibu. Ya, yang lain Bapak Ibu silakan. Ya, kalau menurut saya mengampuni itu berarti juga melupakan. Kalau menurut saya ya, walaupun memang tidak dikatakan kalau kita mengampuni, kalau kita melupakan. Tapi kalau Tuhan bilang mengampuni, itu arahnya juga artinya melupakan semua kesalahan. Sudah termasuk. Nah, yang perlu kita bedakan mungkin ini, sekalian saja saya tanya juga, apa bedanya mengampuni dan memaafkan? Itu yang seringkali kita mudah sekali berkata memaafkan, tapi belum tentu kita mengampuni. Oke, yuk. Ya, terima kasih. Silakan yang lain Bapak Ibu memberikan komentarnya, tanggapannya. Ayo, supaya suaranya merata Bapak Ibu. Ya, silakan. Kalau menurut tim yang namanya memaafkan itu ya mengampuni. Tapi memang mengampuni sama dengan melupakan itu tadi ada benarnya juga. Tapi ada kalanya kita juga mengingat, Pak. Ada kalinya tanpa kita sadari, kita juga kadang ingat, wah si A itu dulu pernah menyakiti saya seperti ini. Tapi ketika mengingat, itu kita sudah tidak sakit hati lagi, Pak. Oh. Jika kita memang sudah benar-benar memaafkan atau mengampuni orang itu. Itu terjadi dengan diri saya juga sih, Pak. Ya. Ketika saya mengingat ada orang yang pernah menyakiti saya, ya bukan berarti saya terus mengingat-ingat, enggak, Pak. Tapi satu saat itu tiba-tiba muncul. Nah, namun ketika muncul ingatan itu, hati ini sudah tidak sakit lagi. Itu aja sih, Pak, yang ingin saya bagikan. Oke. Ya, ada lagi, satu lagi. Silakan, Bapak Ibu. Ayo, Pak Nahum, Bu Jen. Tim, saya Pak Tim. Oh, ya, ditambah, ya. Kata mengampuni di Perjanjian Baru enggak pernah tulis melupakan, tapi ngomongnya mengampuni. Kalau di Perjanjian Lama ada kata memaafkan kalau nggak salah. Tapi saya
cari ayatnya belum dapat, tapi saya tahu cuma ada 3 yang kata memaafkan. Kalau yang perjanjian baru semua mengampuni. Nanti saya WA-kan kalau saya ketemu ayatnya itu, Pak. Ya, di grup ya Bu ya. Luar Kata biasa. memaafkan ya. Hanya berapa kali enggak seperti di perjanjian baru mengampuni. Ya, betul. Jadi beda, ya. Pak. Oke. Kalau memaafkan itu antara sesama. Kalau mengampuni terhadap Tuhan. Gitu, Pak. Dari saya beri masukan begitu. Terima kasih. Luar biasa ini ya. Wah, luar biasa. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi? Ayo silakan. Yang belum bicara, Pak Naum. Ada, Pak? Saya kalau kita sehari. Ya. Saya mendengarkan apa Pak, istilah-istilah ini menjadi sedikit kadang-kadang itu juga geli juga gitu. Itu kalau menurut saya kan hanya beda bahasa saja. Tentang mengampuni, memaafkan begitu. Melupakan, tidak mengingat lagi. Kalau namanya tidak mengingat kan juga melupakan gitu. Kalau Tuhan saja memberi contoh tidak mengingat lagi akan kesalahan-kesalahan kita. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang harusnya berpedomankan pada Tuhan juga harusnya kita juga tidak mengingat. Kalau saya seperti saja, tidak terlalu tapi ya memang kalau kita membaca Alkitab kita itu dengan bahasa yang mulai berkembang ini ya memang terus saya tanya macam-macam. Itu kira-kira saya terima kasih banget. Ya, Pak Nahu, terima kasih. Oke, masih ada lagi, Bapak Ibu, silakan. Ada Pak Nyoto, Pak Herman, Bu Meta, Bu Uli, Bu Jen. Ayo, sehubungan dengan mengampuni, memaafkan, melupakan. Ya, Pak Yusa. Ya, oke. Kalau belum ada, Pak Luki mau sampaikan? Aku ikut Pak Tim aja. Aku ikut Pak Tim. Hah? Ikut tambahnya aja. Ikut Yesus. Ya. Nah. Oh ya, ikut Yesus. Amin. Ikut Yesus ya. Tapi enggak juga. Ya. Kata Pak. Kita pengikut. Tapi dalam hal apa? Oke. Nah, Bapak Ibu, yang disampaikan tadi. Atau Pak Hermanto mau menambahkan dulu? Ya, menurut saya mengampuni itu harus, tapi melupakan tuh ya harus juga diingat. Karena seringkali memang ada beberapa orang itu yang memang seringnya membuat kesalahan untuk artinya menyerang kita atau bagaimana ya, sehingga kita asalnya sakit, tapi kita harus mengampuni dia. Nah, tapi kita ingat-ingat orang ini tidak benar. Jadi jangan sampai kita jatuh di situ lagi. Oke. Ya. Nah, ingat bahwa orang ini tidak benar, bisa menyakiti kita ya. Jangan di anu lagi begitu. Ya, jaga jarak ya akhirnya ya, jaga jarak. Jaga jarak. Nah, kalau kita lupakan dengan ketemu lagi, dapat kesalahan lagi nanti, kita diserang terus gitu ya. Betul, ya. Oke. Akhirnya kita nggak tahan, kita bisa tidak mengampuni nanti kan begitu. Ya. Oke, menurut saya begitu. Ya, makasih Pak Hermanto. Bisa menyimpulkan Pak Ben? Ya pengalaman pribadi, jadi ya terserah masing-masing. Jadi kalau bagi saya ya memang melupakan itu kan ya tadi kata Pak Hermanto, kalau kita ketahui orang itu suka menipu orang, terus kita lupakan ya mungkin nggak bisa kan, kita harus jaga ini
Tapi kalau mengampuni ya itu harus kita ampuni. Jadi misalnya katakanlah kita orang itu tadi punya utang sama kita, ya wis lah utangmu tak anggap lunas. Tapi kan nggak mungkin terus nanti utang lagi dikasih lagi, utang lagi dikasih lagi kan begitu. Iya. Seperti itu. Jadi kan kita harus punya hikmat juga untuk menghadapi orang seperti ini. Tapi ya kita kan, kalau itu kan kita harus ingat, tahu pernah utang, jadi ya kurang pernah bayar gitu. Jadi ya wis tak apa-apa, kita ampuni wis anggap lunas gitu loh Pak. Cuma kurang lebih seperti itu sih kalau bagi saya gitu. Intinya itu sih Pak. Ya, makasih. Ya mau ditanggapi Pak Hermanto? Atau Fonti? Ya. Nah, jadi sebenarnya semua jawabannya tadi itu mencakup satu kata mengampuni. Jadi ketika Tuhan memerintahkan untuk mengampuni 70 kali 7 kali, berarti juga memaafkan, juga melupakan, gitu ya. Totalitas, Pak. Nah, mungkin kita berkata sulit. Makanya tadi perlu Roh Kudus, perlu kasih Tuhan, perlu apa lagi tadi? Ya, kasih Tuhan, perlu Roh Kudus supaya diberi kemampuan untuk bisa melakukan firman itu. Kan banyak aspek. Salah satu aspek firman Tuhan yang kita lakukan memang mengampuni. Tapi aspek yang lain kan masih banyak. Gitu ya. Nah, tidak mungkin Tuhan memberikan perintah sehingga kita nggak mungkin melakukannya. Nggak mungkin. Kalau Tuhan memberi perintah, pasti kita bisa melakukannya. Amin, saudara. Jadi tidak mungkin Tuhan memberi perintah yang kita nggak bisa melakukan. Tidak mungkin. Lah, buat apa Tuhan memberi perintah kalau kita nggak bisa melakukannya? Makanya di 1 Yohanes mengatakan apa? Perintahnya apakah berat? Tidak. Perintahnya adalah ringan di situ dikatakan. Kenapa kok ringan? Karena ada kemampuan dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, itu yang diajarkan Alkitab seperti itu. Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita belajar mempraktekkan firman itu memang iya dari hal yang terkecil sekalipun. Nah, perlu hikmat Tuhan seperti Pak Beni tadi katakan, Pak Hermanto, ya memang harus. Akhirnya setelah itu kan memang jaga jarak, hati-hati, itu memang betul. Ya. Bahkan orang lain memberitahu kita, hati-hati loh sama dia. Nah, jangan sampai kamu mengalami nasib yang sama seperti aku. Mungkin begitu. Betul, ada memang yang seperti itu. Ya, tapi intinya adalah menolong ya, berbuat seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu harus kita lakukan. Nah, itu perumpamaan-perumpamaan tentang pengampunan seperti itu. Para rasul aja juga bingung kan, bertanya kan, ya tambahkanlah iman kami. Iman untuk apa? Untuk bisa mengampuni. Konteksnya itu. Ya, seperti itu. Oke, yang lain silakan Bapak Ibu. Pak Tim, saya. Ya, silakan. Pak Tim, yang di Perjanjian Lama itu ya. Amsal 19 ayat 11. Oke. Terus Am itu Amos ya. Amos ya. 7 ayat 8. Terus Mika. Ya. 7 ayat 18. Cuma 3 itu yang ada kata maaf. Yang lain-lain itu mengampuni. Jadi juga kalau dibaca itu kayaknya yang memaafkan ini sesama orangnya sendiri yang minta maaf. Ya. Jadi lain kalau mengampuni. Mengampuni itu kita memaafkan orang itu. Mengampuni orang itu. Tapi kalau maaf, dari yang bersangkutan sendiri yang minta maaf. Ya. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Terus saya mau tanya, Pak, sambung. Ya. Kan kalau mau supaya minta Tuhan beri hati supaya bisa mau mengampuni. Kan minta Roh Kudus pimpin supaya mau mengampuni. Ya. Bisa kalau ada orang keras hati, bisa enggak dia lebih kuat dari Roh Kudus yang pimpin sehingga keras hatinya terlalu, ya maksudnya lama dia keras hati, dia enggak mau mengampuni, bisa enggak gitu, Pak? Oke, jadi kalau keras hati, ya sulit mengampuni, ya. Kalau Roh Kudus bekerja, ingat di Alkitab mengatakan apa? Firman Tuhan itu bagaikan
godam atau palu yang bisa menghancurkan bukit batu. Nah, jadi bahasa kiasannya begitu di kitab Yeremia. Artinya apa? Firman Tuhan itu bisa menghancurkan hati yang keras sekalipun seperti bukit batu. Jadi bisa. Lebih kuat. Kuasa Tuhan harus lebih besar. Oh iya, betul. Jadi harusnya yang orang keras hati itu pun bisa menjadi lembut hatinya oleh kuasa Tuhan tadi. Betul. Ya. Itu ayat berapa, Pak? Nanti saya kirim ya Bu di grup, ada di kitab Yeremia. Ya. Terima kasih. Ya, waktunya terbuang di sana. Nanti saya kirim di grup. Nah, jadi Allah itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa. Jadi bisa membuat hati yang keras menjadi lembek, menjadi taat, bisa. Ya, harus kuasa Allah lebih menang. Ya, bisa. Ya. Jadi pikiran yang tidak mau percaya saja kalau Roh Kudus sudah jamah gitu, akhirnya bisa percaya. Selubung yang masih menutupi hati dan pikiran mata sehingga tidak bisa melihat kemuliaan Kristus, kata 2 Korintus pasal 4, di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan, ada kemerdekaan, dia bisa lakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang perlu proses. Ada yang langsung bisa, tapi ada yang perlu waktu. Nah, terutama di dalam penginjilan atau pemberitaan firman, Roh Kudus bekerja, ada yang hari itu juga percaya, kita bisa melihat hasil, seperti yang disaksikan Pak Nahum, Pak Budi Utomo yang lalu itu ya, melihat hasil, puji Tuhan. Tapi ada yang waktu yang akan datang kita bisa melihat hasilnya. Bisa seperti itu. Nah, ada orang yang percaya Yesus, tapi masih belum terus terang. Kenapa? Karena masih proses untuk ke sana. Tapi suatu saat pasti dia bisa meninggalkan segala sesuatunya, lalu totalitas mengikut Tuhan. Bisa seperti itu. Iya. Jadi percaya Allah itu Maha Kuasa, Yesus dan Roh Kudus itu sanggup. Ya. Nah, itu yang dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di situ. Mungkin menurut kita tidak mungkin dia bisa mengampuni, mungkin gitu ya. Tidak bisa dia memaafkan, tidak mungkin bisa. Tapi kalau Tuhan bekerja, Roh Kudus menjamah, bisa. Nah, gitu ya, Pram dan yang lainnya. Oke, silakan kalau ada yang lain menanggapi atau bertanya lagi. Yuk. Saya Pak Tim. Ya, Bu. Nah, ini Pak, kesan saya ya Pak, mungkin hanya saya sendiri atau orang lain juga. Kesan saya itu Pak, yang doa Bapa kami itu, ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kok kayaknya itu tergantung pada kita Pak. Sama seperti itu loh. Padahal sebenarnya itu bagaimana Pak? Padahal sebenarnya kan karena Tuhan sudah mengatakan, kan begitu Pak. Itu yang menjadi ganjalan di dalam doa Bapa kami itu untuk saya Pak. Tolong jelaskan bagaimana ini. Ya, Matius 6 ayat 12 ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti. Ya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, maksudnya gimana, Bu? Kata seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu kok sepertinya mendahului yang ampunilah kami itu, Pak. Jadi sepertinya kami yang mengampuni orang yang bersalah, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, demikian juga ampunilah kami. Kok kesan saya seperti itu, Pak? Ya. Jadi kita mengampuni dulu, baru kita minta ampun di hadapan Tuhan, gitu ya? Kayaknya begitu, Pak. Ya. Kesan saya loh. Betul. Ini sehubungan dengan Matius 18 tadi sebenarnya. Ya. Kalau hamba yang pertama tadi mengampuni, membebaskan. Jadi kata mengampuni ini sebenarnya sama seperti melunaskan hutang. Jadi kesalahan itu seperti hutang. Itu terjemahan aslinya begitu, Bapak Ibu. Ya, nanti kalau diperiksa di Matius 6 ayat 12, kata kesalahan itu seperti hutang yang harus dibereskan. Nah, jadi betul seperti hamba yang pertama tadi ya, dia harus mengampuni orang, akhirnya dia diampuni. Gitu. Ya toh?
Kalau dia tidak mengampuni, akhirnya Tuhan juga tidak mengampuni. Nah, sebenarnya itu sebenarnya akibat Gusri. Sebenarnya dia harus menyadari pengampunan dari Tuhan dulu. Gitu. Masalahnya kan orang tidak menyadari karya Tuhan kan. Nah, jadi ini mau menunjukkan bahwa karya Tuhan itu sudah bekerja. Di minggu pagi saya sudah khotbahkan, dan pekerjaan Tuhan itu tidak terlihat. Ya toh, Tuhan itu seolah-olah diam. Nah, itu pemikiran kita. Jadi sebenarnya Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita. Sudah. Kalau sudah berkarya, maka kita bisa mengampuni, ya toh, kita bisa melupakan, kita bisa melakukan ini itu seperti yang diperintahkan Tuhan. Iya, tidak masalah, Bu. Gitu ya. Memang harus seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebenarnya kan karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni orang lain. Bukankah begitu, Pak? Ya, betul, betul. Jadi sebenarnya orang ini harus sadar Tuhan sudah mengampuni. Gitu, Bu. Tuhan sudah mengampuni. Memang poinnya di sana, harus dimulai dari Tuhan. Gitu loh. Tapi kadang-kadang orang yang bersangkutan ini tidak memahami karya Tuhan. Iya toh? Tidak memahami karya Tuhan. Gitu loh. Kalau memahami karya Tuhan, pasti bisa mengampuni. Makanya kan itu merupakan doa. Ya toh, merupakan doa supaya Tuhan tunjukkan karyamu itu, lalu aku bisa mengampuni orang lain. Nah, kan begitu. Oke, nanti diperiksa lagi, Bu. Lihat tafsiran-tafsiran, boleh. Ya, terima kasih. Ya, jadi intinya dimulai dari Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, kita bisa melakukannya. Seperti itu. Itu prinsipnya. Oke, ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Pak. Ya. Ini aja Pak. Statement kalau salah satu dosa yang tidak terampuni adalah karena kita tidak bisa mengampuni. Apakah itu bisa dibenarkan, Pak? Dosa yang tidak diampuni karena kita tidak bisa mengampuni. Ya. Bisa mengampuni. Ya, oke. Jadi ada beberapa dosa yang tidak bisa diampuni ya sebenarnya. Betul Pak Beni, itu salah satunya. Salah dua apa? Menghujat Roh Kudus. Ya, menghujat Roh Kudus kan tidak ada pengampunan, tapi itu bukan dosa untuk kita. Orang yang sudah percaya Tuhan tidak mungkin bisa menghujat Roh Kudus. Itu untuk orang yang di luar Yesus. Itu konteksnya orang Farisi ya, harus diingat itu. Nah, yang konteks kita apa itu tadi? Yang nggak bisa mengampuni. Nah, ini aneh. Berarti orang ini belum menyadari karya Tuhan sebenarnya, yang sudah mengampuni dosanya. Nah, makanya di khotbah-khotbah kita harus ingatkan itu kepada jemaat. Karya Tuhan itu loh. Jadi karya Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, bukan hanya memberkati kita. Kan seringkali kan kita mendengarnya yang umum-umum begitu. Tapi ada yang spesifik. Apa itu? Ya pengampunan ini salah satunya. Ya toh? Seperti itu. Nah, jadi kalau kita apa istilahnya? Memahami firman, Bapak Ibu, oh harusnya begini ya, begini. Betul. Dari hal yang sederhana, iya. Kita ini kadang yang sederhana saja nggak bisa melakukan. Atau merasa nggak sanggup melakukan. Betul ya? Oh sulit tuh melakukannya. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, kita dituntut untuk melakukan dulu. Apalagi kita hamba Tuhan, pengkhotbah, pengajar, Bapak Ibu. Ya toh? Kalau di 2 Korintus pasal 3 itu kita seperti surat yang terbuka itu. Yang dilihat dan dibaca oleh orang lain. Jadi kita nggak perlu menginjil dengan kata-kata, dengan kalimat. Hidup kita itu adalah khotbah itu sendiri. Nah, ini salah satu hambatan penginjilan itu apa? Kan kelakuannya, perbuatannya dari orang Kristen sendiri kan. Yang merusak semuanya jadinya. Akhirnya orang menilai apa? Kristen. Padahal kan nggak semua orang Kristen begitu kan. Nah, ini loh Bapak Ibu. Jadi panggilan kita menjadi orang Kristen itu kalau dibilang berat ya berat. Kenapa? Karena ukurannya Kristus. Kita ini seperti Kristus kecil, itu artinya orang Kristen. Itu artinya Kristen. Jadi bukan sekedar agama. Jadi kita ini bagaikan Kristus di tengah masyarakat. Yang perumpamaan di awal, garam dan terang. Masih ingat itu? Ya, dalam segala aspek. Nah, apalagi kalau dalam jemaat, waduh, kita hamba Tuhannya ya disoroti. Ini ada Ibu Jen ini gembala. Disoroti, gitu toh. Siapa lagi yang gembala di sini?
Pak Hirmanto juga punya persekutuan. Bu Meta, gembala juga. Bu Sri Ngatin, banyak gembala ini di sini. Nah, itu disoroti pasti. Gitu. Makanya jangan sampai gegeran sama suami atau sama anak-anak ya. Walaupun nggak ada yang tahu, tetangga dengar bisa disampaikan itu. Oh, itu Pak Pendeta lagi gegeran. Aduh, lihat gitu ya. Padahal nanti ketika ditanya sama jemaat, gegeran ya kemarin, iya belajar mau jadi artis. Nah, gitu aja jawabannya. Ya, gitu ya. Oke, silakan yang lain, Bulia dan lain-lain, silakan. Saya, Pak. Ya. Saya. Oh, Bu Yudhistira lagi. Yudhistira, Pak. Ya, yuk Bu. Tadi yang mengenai ampunilah dosa seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah. Lah itu sebetulnya maksudnya tanggung jawab kita supaya kita juga bisa mengampuni. Ya. Jadi memang Tuhan mengampuni, sudah mengampuni, tapi ini doa kita supaya kita ada tanggung jawab untuk mau mengampuni orang lain. Gitu, Pak. Iya. Ya, terus, betul. Ya, terus? Yang kedua, mengenai menghujat Tuhan. Sebetulnya artinya menghujat Tuhan itu apa pada orang tertentu atau pada kita juga yang tidak mentaati firman. Karena kalau sudah kita tahu ada yang salah, tidak boleh, tapi kita melawan, kita pilih jalan yang salah, yang tidak benar. Padahal kita tahu itu tidak benar. Itu artinya kita berbuat dosa. Berbuat dosa yang kita sudah tahu salah. Itu artinya juga melawan Tuhan. Apa enggak gitu, Pak? Oke, yang lalu Pak Eki sudah jelaskan ya arti dosa. Masih ingat minggu lalu dosa itu salah satu artinya adalah melawan atau memberontak kepada Tuhan. Itu apakah menghujat? Ya, jadi artinya melawan memberontak itu adalah bertindak atau berbuat bertolak belakang dengan firman, tidak sesuai dengan firman. Ya toh? Nah, kalau soal menghujat Roh Kudus itu konteksnya itu nanti dibaca ya di Matius juga ada. Karya Tuhan dianggap sebagai karya setan. Makanya di situ dijelaskan tentang Beelzebul. Jadi Yesus melakukan mujizat, lalu orang Farisi mengatakan bahwa Yesus itu mengusir setan bukan karena kuasanya, tapi kuasa si Beelzebul itu. Makanya Yesus langsung berkata, itu menghujat namanya. Nah, jadi karya Tuhan disamakan dengan karya setan. Itu namanya menghujat. Nah, itu ya. Jadi beda lagi konteksnya. Jadi tidak sama dengan orang yang sengaja berdosa itu. Ya, beda itu dalam hal ini. Melawan firman. Karena sudah tahu firman, melawan firman. Firman itu kan Allah Roh Kudus juga, berarti kan melawan. Ya, jadi dia aspek dosa yang lain. Jadi sama-sama dosa. Gitu ya. Kalau satu kata dosa, tapi di dalam dosa kan artinya banyak tadi. Ya, Pak Eki sudah jelaskan tuh yang lalu bisa melawan, memberontak, menyimpang, meleset dari sasaran. Betul enggak? Yang gambar panah itu. Tidak fokus di tengah tapi meleset, bergeser. Nah, itu sudah dosa. Gitu. Jadi kalau sudah tahu itu harus dilakukan, tapi nggak dilakukan, kata kita apa? Itu juga sudah dosa. Sudah tahu Senin ada kelas Berea online, tidak dilakukan, namanya dosa juga ya. Dosa juga. Lawan Pak. Lawan tim itu. Ya. Nah, itu sebenarnya begitu. Ya mungkin ada hambatan, saya nggak tahu. Ada yang izin, tapi ada mujizat di sini ya. Bu Meling tadi katanya izin, ternyata muncul juga puji Tuhan. Sepertinya dengarnya di mobil ini Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa. Ya, jadi pakai Zoom ini mau dengar dimanapun boleh kan gitu toh. Asal ada yang bersangkutan, jangan sampai namanya dipasang tapi orangnya nggak ada, saya panggil-panggil nggak nyaut. Berarti ini penampakan ini namanya Bapak Ibu ya. Ada yang begitu. Nah, itu juga dosa juga itu sebenarnya. Oke, itu ya.
Nah, ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Masih ada waktu. Silakan. Sehubungan dengan pengampunan dosa, ya, yang materi yang kita bahas. Untung Pak Tim bukan Tuhan, jadi tidak apa-apa. Oh, ya. Nah, jadi kalau sudah tahu itu harus dilakukan, tapi tidak dilakukan, namanya dosa. Ada ayatnya atau itu yang berkata begitu? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu juga dosa. Tapi kalau sudah tahu tapi nggak dilakukan, itu juga dosa. Itu loh, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengerti, menyadari karya Tuhan, ya pasti kita akan melakukannya. Nah, tapi masalahnya, lah ini loh hukum kasih karunia itu Bapak Ibu ya. Istilahnya apa, tanda petik, Tuhan maklum toh ya. Betul. Pak, aku ada hambatan nih, aku ada masalah ini, jadi izin. Coba, kita yang melayani Tuhan, ya, ada jemaat yang izin toh, biasanya ya, Bu Jen, ada yang izin, aku enggak ikut Pak, ada acara, aku enggak ikut Bu, ini. Kita berkata, ya sudah, oke, Tuhan memberkati, gitu kan. Tapi coba kalau hidup dalam perjanjian lama, berani izin orang Israel, waduh, langsung mati Bapak. Makanya hukum perjanjian lama nggak berlaku lagi dalam konteks itu ya, upacara keagamaan. Sebab kalau masih berlaku, banyak yang mati kita. Betul nggak? Makanya berlaku hukum kasih karunia. Itu. Makanya Ibrani 10 ayat 25 itu masih ingat. Seringkali ayat yang dipakai ditulis di telur Paskah, betul enggak? Ya, janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh orang-orang sana di luar sana. Sebab Tuhan mau datang menjelang akhir zaman ini. Ayo jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah ya. Nah, itu sebenarnya konteksnya apa? Ayat 26-nya. Di sini dikatakan apa ayat 26? Kalau melakukan dosa, tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Nah, dosa apa? Ini mesti ingat, konteksnya perjanjian lama ini. Dosa apa? Yang tidak ada pengampunannya. Yang hukumannya langsung mati ketika tidak melakukannya. Dosa tidak beribadah. Tidak mengingat dan menguduskan hari Sabat. Itu dosa yang tidak ada pengampunannya. Nah, jadi ayat itu tidak boleh dipraktekkan sekarang. Ayo kamu tidak beribadah loh ya. Mati nanti. Udah buktinya. Betul tidak? Tambah kaya itu. Mungkin kita berkata begitu ya. Gak pernah ke gereja, tambah makmur itu hidupnya. Ya memang bukan itu maksudnya. Bukan untuk konteks gereja. Itu bicara perjanjian lama. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi motivasinya kita beribadah apa? Yaitu tadi mengasihi Tuhan. Karena ada halangan, ada hambatan. Oke, enggak apa-apa. Bapak Ibu. Ya, enggak masalah. Tapi ada orang Kristen yang berkomitmen. Pokoknya minggu pagi, pokoknya jam berapa, jam ibadah, saya komitmen. Ada urusan atau apa, tunda. Wah, ini luar biasa. Kalau semua jemaat Tuhan begitu, gereja penuh terus kan? Tapi masalahnya kan tidak semua jemaat begitu, Bapak. Kan banyak jemaat yang model begini kan? Bisa jadi izinnya itu barengan. Kayaknya Sabtu malamnya itu udah janjian tuh kayaknya. Pernah enggak jemaat itu yang datang barengan? Enggak tahu janjian apa tidak. Ya mungkin enggak janjian. Tapi itu hari itu bisa khusus yang enggak hadir banyak sekali. Sampai kita ini susah kok enggak ada semua ya. Ya kayak malam ini Bapak Ibu. Ini kan pemecah rekor ini. Dipotong saya sama istri kan berarti yang datang 15 loh. Biasanya yang lalu-lalu kan sampai 25 sampai 30 betul. Nah, Senin ini apa janjian semua ini? Enggak tahu saya janjian apa tidak. Nah, ini Buli nongol muncul Bulinya. Ya, nah seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan sehubungan dengan topik kita malam hari ini. Silakan. Ya, Buli mau tanya? Ya, silakan. Sudah cukup? Enggak ada? Ponti, silakan. Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan materi yang lain Bapak Ibu ya. Materi yang lainnya. Ya, kalau masih ada yang tanya silakan, kalau nggak ada saya lanjutkan. Perumpamaan berikutnya.
Ya, kita lihat di Matius pasal yang ke-20 ya. Ya, bisa lihat Bapak Ibu. Nah, di Matius pasal 20 itu orang-orang upahan di kebun anggur itu ceritanya ya. Oke, nah ini yang luar biasa Bapak Ibu. Biasanya perumpamaan itu bunyinya apa? Hal kerajaan surga seumpama. Tapi dalam bagian ini dikatakan apa? Adapun hal kerajaan surga sama. Seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Ayat 5, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang pagi-pagi tadi, Bapak Ibu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungguh-sungguh kepada tuan itu. Padahal kan sudah sepakat. Upahnya berapa? 1 dinar, diberi 1 dinar, marah-marah. Katanya, mereka yang masuk terakhir, masuk jam berapa tadi? Jam 5 ya, sampai jam 6, hanya 1 jam. Hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan pada orang yang masuk terakhir ini seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, kita lihat fokus dari perumpamaan ini adalah bukan pada hubungan pekerja dan bukan soal memberikan gaji yang adil ya. Bapak Ibu, kalau melihat perumpamaan ini, gajinya adil nggak? Yang masuk jam 6 sampai jam 6 sore, 12 jam, 1 dinar. Yang masuk jam 9 sampai jam 6 sore, 1 dinar. Yang masuk jam 12, jam 6, hanya 6 jam, 1 dinar. Yang masuk jam 3 sore, sampai jam 6 sore, 3 jam, 1 dinar. Yang masuk jam 5 sore, sampai jam 6 sore, hanya 1 jam, dapat 1 dinar. Nggak adil ya Bapak Ibu ya? Nggak adil. Memang fokusnya bukan di sana, nanti kita lihat. Kalau ini ditanyakan kepada Bapak Ibu, mau dapat gaji yang sama, tapi mau masuk kerja jam berapa? Siapa di antara kita yang pagi-pagi sekali mau masuk kerja, kalau upahnya sama? Saya pikir nggak ada Bapak Ibu. Pasti orang zaman ini berkata ya, yang masuk singkat itu hanya 1 jam, dapatnya 1 dinar. Buat apa masuk yang jam 3 sore, yang jam 12, yang jam 9, dan yang jam 6 pagi? Nggak usah, katanya begitu. Memang betul. Jadi bukan pada hubungan pekerja dan bukan soal memberikan gaji yang adil, tetapi pada perkataan dan perbuatan Tuhan yang secara teologi menunjuk pada Allah yang bebas, ya, memberikan karunia yang baik kepada manusia. Yang ke-15. Nah, Bapak Ibu mesti lihat ini periode waktu di Israel. Dimulai pada waktu terbit sampai terbenamnya matahari di Israel, sekitar pukul 6 pagi sampai 6 sore, Bapak Ibu, ya. Jadi jam 6 sore, nah hari ini kita kan Senin ya Bapak Ibu ya. Nah di Israel itu sudah masuk Selasa Bapak Ibu. Karena pergantiannya jam 6 sore. Kalau kita pergantiannya jam 12 malam. Ya. Oke, para pekerja lepas sangat bergantung kepada kebaikan dan kemurahan hati Tuhan itu tadi. Nah, pada zaman Yesus merupakan hak istimewa bagi seorang pekerja untuk ditempatkan di dalam posisi untuk mendapatkan upah atau gaji. Bagaimana kalau menganggur? Nah, ini stres Bapak Ibu.
Makanya para pekerja lepas tadi harus keluar rumah. Di pasar atau di mana, di tempat banyak orang. Siapa tahu ketemu tuan yang baik hati, yang mencari orang-orang untuk bekerja di perusahaannya atau di kebun anggurnya. Biasanya memang kebun anggur, Bapak Ibu. Nah, dengan menyediakan pekerjaan, tuan tersebut telah menunjukkan kebaikan hati. Nah, ini yang disebut dengan anugerah itu tadi. Nah, waktu bekerja pagi-pagi jam 6, Bapak Ibu ya, dijanjikan upah 1 dinar. Terus, nah nilainya kecil. Dinar itu mata uang Romawi. 1 dinar ialah upah bekerja harian dalam 1 hari. Nilainya di kamus kurang lebih 750 rupiah. Ya kalau sekarang ya nggak ada artinya ya uang ini Bapak Ibu ya, untuk beli kerupuk aja nggak bisa ini ya. Dapat 1 kecil mungkin ya. Tapi kalau zaman itu ya besar ya nilainya Bapak Ibu ya. Oke, jadi cukuplah 1 hari. Kalau sekarang upah harian itu berapa toh? Kalau tukang saja sehari bisa 80-100 ribu ya per hari. Nah kira-kira segitu Bapak Ibu. Oke, lalu yang jam 9 dikatakan apa? Mari pergilah ke kebun anggurku dan apa saudara? Apa yang pantas kuberikan kepadamu. Kalau yang pertama diberi janji upah 1 dinar, yang kedua yang jam 9 tadi diberikan apa, dijanjikan apa yang pantas. Kalau Bapak Ibu bekerja lalu dikatakan upahku apa, gajiku apa nanti, apa yang pantas. Kira-kira Bapak Ibu mau masuk kerja enggak ya? Apa yang pantas? Kalau dapat mobil pantas, ya pantas bagimu, tapi belum tentu pantas bagi perusahaan, kan gitu ya. Nah, apa yang pantas? Nanti kita akan lihat. Yang jam 12 siang, yang jam 3 petang, yang jam 5 petang, diberi janji upah apa tidak? Tidak. Tidak diberikan janji upah. Tapi kok mau masuk kerja ya? Iya. Daripada hari itu tidak dapat apa-apa, saudara pulang diomelin istri sama anak-anak. Ya kan tidak dapat hasil. Ya, akhirnya sudah tidak dijanjikan upah tetap bekerja. Siapa tahu, nah ini prinsipnya. Ketemu tuan yang baik hati, tuan yang tidak menutup mata. Bapak Ibu. Ya, pasti ada ucapan terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang tidak dijanjikan upah ini, kalau kita belajar sejarah ya, orang Israel bekerja di kebun anggur, Bapak Ibu, upahnya adalah boleh membawa buah anggur, Bapak Ibu, sedikit buah anggur. Ketika sore, walaupun nggak dapat duit 1 dinar, diberi anggur sedikit hasil panen, lalu anggur itu dijual, kemudian jadi duit untuk makan besoknya, kebutuhan hidup besoknya. Seperti itu. Makanya Tuhan pernah mengajarkan doa Bapa kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya hari ini. Bapak Ibu, bukan untuk besok. Jadi hari ini cukup, puji Tuhan. Hari ini cukup, puji Tuhan. Nah, seperti itu yang diajarkan. Ya. Oke, mau masuk kerja? Wah, tidak ada yang mau masuk kerja ya. Nanti kerja bakti ini bisa-bisa. Tapi pekerja-pekerja yang nganggur tadi akhirnya mau masuk ke kerja. Oke. Nah, Bapak Ibu. Nah, yang menganggur pasti tidak mendapat uang untuk mencukupi kebutuhan hari itu. Oleh sebab itu mereka pergi ke pasar, siapa tahu bertemu dengan tuan yang baik hati dan memberikan pekerjaan. Nah, kenapa anggur harus dipanen? Kalau Bapak Ibu lihat, hari itu harus dipanen. Pagi-pagi mencari pekerja masih kurang. Jam 9 tuan tadi mencari lagi. Masih kurang. Jam 12 siang mencari lagi. Masih kurang. Jam 3 sore mencari lagi. Bahkan mau berakhir pun jam 5 sore masih kurang. Cari pekerja lagi. Jadi kenapa anggur harus dipanen hari itu juga? Sebab kalau tidak, kandungan gula semakin tinggi dan akhirnya harga di pasaran akan turun, Bapak Ibu. Makanya nggak boleh ditunda ini. Ya, oke. Saat panen hari Jumat harus dituntaskan. Nah, bisa jadi Bapak Ibu panennya waktu itu hari Jumat, makanya harus tuntas hari itu. Sebab besoknya Sabtu itu adalah hari Sabat, berhenti dari segala pekerjaan. Nah, Bapak Ibu kita lihat di situ. Nah, para pekerja biasanya dibayar upahnya di akhir hari dan tidak mengambil keuntungan dari pekerja yang miskin. Ada ayatnya ya, Imamat 19:13, Ulangan 24. Ayat yang ke-15 di situ. Bunyinya apa? Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan jangan engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Enggak boleh. Jadi hari itu menurut hukum Taurat harus dibayarkan dan Tuhan tadi menepati janjinya harus membayarkan. Ya, Ulangan 24 sama ya.
Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun orang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa baginya. Jadi peraturannya begitu, Pak Ibu. Tidak boleh menahan-nahan. Ya, walaupun upah itu kecil bagi kita, tapi bagi orang yang bekerja itu sangat diharapkan. Karena itu untuk kebutuhan hidup besoknya. Ya, ini yang jadi kita renungkan malam ini. Yang masuk terakhir, hanya bekerja 1 jam, dipanggil terlebih dahulu untuk menerima upah. Matius 20 ayat 8 dan 9 tadi. Menurut Bapak Ibu ini ada yang aneh nggak? Ya, ada yang aneh Bapak Ibu Saudara? Ya, kenapa kok dipanggil duluan? Nah, ini pertanyaannya. Oke, sudah habis ya waktunya. Saya sambung minggu depan. Ya, betul lah? Silakan ditanyakan dulu, Bapak Ibu. Jadi kenapa kok dipanggil duluan? Kenapa kok Tuhan tadi berkata kepada mandornya, panggillah, bayarkan upah yang masuk terakhir. Betul ya? Yang hanya masuk 1 jam. Kenapa kok dipanggil duluan? Ya, PR ya Bapak Ibu ya. Nanti minggu depan saya sambung. Oke, sebelum sampai ke sana masih ada waktu 5 menit. Silakan kalau ada yang bertanya sehubungan dengan Matius 20. Ya, jelas? Bapak Ibu mau masuk kerja jam berapa kalau dapat upah yang sama? Yang berapa jam bekerjanya? 1 jam, 3 jam, 6 jam, 9 jam, apa 12 jam? Tergantung kapan Tuhan memanggil, Pak. Oh, tergantung kapan Tuhan memanggil. Tapi pertanyaannya bukan itu tadi kan? Jawabannya bukan sesuai pertanyaan itu, Bu Sri. Mau masuk kerja jam berapa? Betul, tuannya manggil jam berapa? Ya. Tapi kira-kira loh kalau kita istilahnya dapat upah sama, mau masuk kerja jam berapa? Nah, itu pertanyaannya. Jam 5, Pak, kalau saya, Pak. Jam 1 5. jam aja kerja. Oh, ya. Ini Bu Meta ya? Kan cuma sebentar, Pak. Iya, Pak. Oh. Ya, hanya 1 jam dapat 1 dinar. Padahal 1 jam itu tadi buka komputer masih loadingnya 15 menit. Karena komputernya jadul, ya toh? Loadingnya 15 menit. Terus apalagi? Belum ini. Terus kapan kerjanya itu ya? Oke, terima kasih buat kejujurannya ya, Bu Meta. Satu hal juga yang ada yang menarik sebenarnya. Hah? Ketika dari akhir pembicaraan kita ini ternyata upahnya itu sama gitu. Upahnya sama ya. Jadi mungkin juga perlu direnungkan juga, Pak. Gitu. Betul. Karena kalau begitu nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah susah-susah gitu, Pak Nahum. Jadi upahnya nanti sama loh. Jadi nanti tidak ada nanti dengan di tingkat 1, 2, 3 sampai 7 dan berapa monggo gitu. Ya nggak ada, Pak. Dan ya ini upahnya kan sama. Jadi kalau saudara kita itu kan sering, kamu nanti gini. Kalau aku nanti dapat sekian, kalau aku dapat sekian gitu. Ada yang 172. Zoom 172. Ya, makanya beda sekali toh. Kita tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Gitu. Ya. Sangat tidak sekali kita. Oke. Jadi kalau dapat 1 dinar, berarti nggak usah bekerja dengan susah payah, santai-santai saja. Ya. Ada yang prinsipnya begitu kan? Alah, dapatnya sama kok, ngapain kita ini serius sekali. Nah ini biasanya mahasiswa yang ngomong bahwa ini tergantung dosennya siapa. Alah percuma, kamu ngumpulin awal, ngumpulin akhir, nggak ngumpul, tetap lulus. Bapak Ibu, ini merusak ini. Saya pernah punya mahasiswa, Bapak Ibu ya, hamba Tuhan. Ya, waktu saya ajar berapa kali, berapa mata kuliah, tugasnya nggak pernah dikumpul. 1 kali pun nggak pernah kumpul. Teman-teman yang lainnya itu kumpul, tapi dia nggak pernah kumpul. Lalu ketika acara wisuda, Bapak Ibu, muncul dia, ketemu saya tanya, loh Pak, lulus ya? Puji Tuhan Pak, Tuhan baik, lulus. Baiknya di mana? Walaupun aku nggak ngumpulin tugas, lulus. Ini kan kurang ajar tuh Bapak Ibu. Ini orang yang begini ini nggak boleh ngomong puji Tuhan.
nanti teman-teman yang lain iri. Loh, aku ngumpulin tugas capek-capek susah payah buatnya, ya toh, ya lulus. Ya lebih baik kayak dia aja nggak usah ngumpulin tugas, lulus. Bapak Ibu, mungkin dia di hadapan STT lulus, tapi pertanyaannya di hadapan Tuhan, yang diperkenan Tuhan, yang dihargai Tuhan yang mana? Mahasiswa yang ngerjain tugas atau dia yang nggak pernah ngerjain tugas walaupun sama-sama lulus di wisuda. Nah, untung sampai hari ini saya nggak pernah diundang khotbah di gerejanya. Dia gembala sidang, Bapak Ibu. Kalau saya diundang khotbah di gerejanya, saya akan khotbah Matius pasal 20, Bapak Ibu. Ya, oke. Poinnya belum. Nanti minggu depan. Bapak Ibu renung-renungkan dulu. Kenapa yang masuk hanya 1 jam dipanggil duluan? Kalau soal ngumpulin buah anggur, banyak mana Bapak Ibu? Perlu waktu berapa lama? Banyak buah anggur yang dikumpulkan. Waktu singkat atau waktu lama? Ayo, wajahnya diperlihatkan semua. Kita mau foto, Bapak Ibu. Oke, ini Pak Daud nggak kelihatan ya? Ayo, siapa yang mau foto? Silakan, Pak Hermanto. Minta difoto bisa, Pak? Atau Pak Nyoto? Ya, siapa yang mau sukarela foto nanti kirim di grup ya. Nggak, sorry Pak Tim, punya saya ini nggak bisa lihat gambar semua Pak Tim. Oh gitu. Nggak tahu ini masuknya dari browser. Oh. Iya, bukan ya, masuk dari tadi nggak bisa masuk. Pak Luki boleh Pak ya. Foto bisa? Nggak bisa ya? Atau Pak Nyoto mau foto Pak? Silakan. Yang kameranya bagus. Nggak bisa Pak. Hah? Nggak bisa, gelap nanti. Iya. Uli mau foto atau siapapun mau foto boleh. Silakan. Ayo, Bu Jen mau foto, Kak Beni mau foto boleh. Pak Yusak mau foto boleh. Nanti kirim. Ya. Ada? Bu Meta mau foto? Wah, ini saudara ini. Sudah saya foto sih. Hah? Ayo, sudah Pak saya Egi. foto. Yuk, Pak Egi. HP-nya baru soalnya dia. Sudah saya foto. Sudah saya foto. Oh, sudah difoto. Oh, aku ngomong terus saya sudah difoto. Sudah difoto, saya kirim. Oke, mari kita renungkan bersama minggu depan. Bapak Ibu beri jawabannya ya. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa yang masuk hanya 1 jam, dipanggil duluan, dapat upah duluan? Ini kan melawan budaya antri, toh, betul enggak? Difoto lagi, Bu. Difoto lagi juga boleh, dibuka kameranya. Ya, boleh. Ayo, silakan. Difoto lagi. Dibuka kameranya. Dihitung. Siapa ini? Ngomeling ini siapa? Ngomeling. Bu Meling, ya. Bu Meling. Ya, wes. Bu Meling mungkin lagi jalan atau apa, Pak Egi. Gelap mungkin di dalam mobil. Oke. Ya, foto. Ya, Uli. 1. Uli. Uli nggak kelihatan. Oke, yuk. 1, 2, 3. Ya. Oke. Sudah. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Silakan berdoa. Bu Uli bisa berdoa? Uli bisa ya? Yuk, silakan. Mic-nya dibuka, Bu Uli. Kita akhiri kelas kita malam hari ini. Mic-nya dibuka kiri mic-nya. Bisa? Oke. Ya, silakan. Uli, loh. Oke. Silakan. Bisa? Kita bersatu dalam doa. Ya. Segala kebaikan dan kemurahan di dalam kehidupan kami. Kalau sepanjang malam hari ini Tuhan, kami boleh melewatinya. Engkau. Hari ini juga kami sudah diberi istirahat, firman-Mu, biarlah itu kehidupan kami sehari-hari. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi dan terang Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang senantiasa memuliakan dan meninggikan nama Engkau. Terima kasih
kami, sehingga apa yang sudah diajarkan kami boleh mengerti, biarlah semuanya yang Tuhan kerjakan adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kamu berkati setiap para pengajar-pengajar yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, walaupun kami hanya jarak jauh Tuhan, namun lewat pertemuan seperti ini Tuhan, Roh Kudus Engkau berkarya luar biasa. Berkati setiap para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini, kiranya damai sejahtera Allah tetap melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mau berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan Yesus menolong kami, sampai kami akan ketemu lagi Senin depan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin.